Lagi semuanya, kembali lagi kita ketemu lewat video ini. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, kemudian diagram lingkaran, kemudian diagram untuk batang dan daun seperti itu. Nah, ini lanjutannya adalah diagram kotak garis. Oke. Kalau untuk diagram kotak garis ini sering disebut juga dengan statistik 5 serangkai. Kenapa? Karena di diagram ini akan ditampilkan 5 ukuran, yaitu nilai datum yang terkecil ya. Kemudian nilai datum yang terbesar, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, beginilah kira-kira bentuknya. Ini. Sudah? Ini kotaknya berbentuk kotak. Yang di sini nanti nilai minimum. Ini kuartil pertama, kuartil kedua di sini, kemudian kuartil ketiga, dan terakhir itu adalah nilai maksimum. Inilah gambar dari diagram kotak garis. Nah, untuk catatannya di sini nilai Q1, Q2, Q3 ini. Nanti kan jangan bingung. Apa sih Q1? Q1 itu artinya kan kuartil pertama. Q2 kuartil ketiga. Q3 itu adalah kuartil yang ketiga. Seperti itu. Nah, kita langsung saja coba masuk ke sebuah soal. Suatu data memiliki nilai minimum 3, kemudian nilai maksimumnya 10. Kuartil pertamanya Q1-nya 5, kuartil keduanya 7, dan kuartil ketiga sama dengan 8. Buatlah diagram kotak garis atau statistik 5 serangkainya. Ini kalau sudah ditentukan seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam kotak garisnya aja, ke diagramnya aja. Karena sudah ada semuanya kan, nilai minimumnya ada, nilai maksimumnya sudah ada. Kuartil pertama, kedua, ketiga sudah lengkap. Kecuali ini semuanya belum diketahui, Q1-nya, Q2, dan Q3 belum diketahui, ya harus kita cari dulu. Nah, karena ini kebetulan sudah diketahui, maka kita langsung buatkan aja. Berarti nilai minimum kan di sini. Kayak di sini 3. Kemudian kuartil pertamanya berapa? 5. Kuartil keduanya 7. Kuartil ketiga 8, dan nilai maksimumnya 10. Sudah beres. Ini aja. Ya, begitu kira-kira. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke histogram dan poligon frekuensi. Ini juga masih dalam konsep penyajian data. Tetapi histogram dan poligon frekuensi ini penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Untuk membuatkan histogramnya dan poligon frekuensinya, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kamu harus menentukan jangkauan data dulu, atau sering disingkat atau disimbolkan dengan J. J itu mencari jangkauan datanya adalah datum maksimum dikurang datum minimum. Oke. Kemudian masuk ke langkah kedua, menentukan banyak kelas interval. Disimbolkan dengan K. Dapat dicari dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dengan catatan log N itu adalah ukuran data. Sudah? Jadi urutan kelas interval pertama itu memuat datum terkecil, dan kelas terakhir memuat datum terbesar. Dengan catatan di sini nilai K selalu berupa bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ini kan K-nya kan diperoleh dari perhitungannya ini. Kalau dia tidak menghasilkan bilangan bulat, kamu lakukan pembulatan. Seperti itu maksudnya, ya. Jangan pakai koma-koma atau bilangan desimal. Oke. Itu langkah kedua. Pertama tadi mencari J, kedua mencari K, kelas interval. Dan yang ketiga, di sini mencari panjang kelas interval atau sering disingkat P, ditentukan dengan rumus P sama dengan J per K. Jadi, kamu harus bisa dulu
selesaikan dulu di langkah pertama, masuk ke langkah kedua, baru bisa masuk ke langkah yang ketiga. Nah, supaya lebih memahami, kita langsung aja ke sebuah soal. Ini untuk histogram dan poligon frekuensi. Di sini menggunakan sebaran data. Sebaran data kan begitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan langsung dalam bentuk tabel tuh. Sekarang ini dalam bentuk sebaran data. Inilah dia, data nilai ulangan matematika 40 siswa. Yang ditanya, buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data tersebut. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yang pertama kamu harus mencari jangkauan data dulu. Oke, J itu tadi kan diperoleh dengan cara datum maksimum dikurang datum minimum. Oke, nilai yang tertinggi berapa di sini? Nilai yang tertinggi di sini adalah 92, ya kan? Iya, itu. Kemudian nilai minimum atau yang terendah, yang paling kecil di sini berapa? Ini 38. Jadi kamu tulislah di sini 92 dikurang 38 itu sama dengan 54. Ya. 92 kurang 38 sama dengan 54. Oke, sekarang untuk banyak kelas. Banyak kelas itu tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Sudah? Berarti ini 1 ditambah 3,3 dikali N-nya berapa? Artinya berapa semua jumlahnya adalah 40 siswa kan begitu. Jadi 1 ditambah 3 kali 3, 1 tambah 3,3 dikali log N. Yang kamu kerjakan ini dulu perkaliannya. 3,3 dikali log N itu bisa kamu pergunakan dengan bantuan kalkulator. Jadi ini bisa kita buat 1 ditambah, ini hasilnya adalah 5,29 sama dengan 1 tambah 5,29, 6,29. Nah, kalau seperti ini lakukan pembulatan, berarti kira-kira banyak kelasnya itu adalah 7. Ya. Sudah? Banyak kelasnya 7. Kita sudah dapat jangkauan, sudah dapat banyak kelas. Sekarang masuk ke panjang kelas. Panjang kelas itu tadi adalah J per K, berarti 54 dibagi 7. Ini kan hasilnya juga bukan bilangan bulat. Ini adalah 7,7. Kalau kita bulatkan, ini kan pembulatannya ke atas. Ini 8. Oh ya, nanti kamu jangan bingung, kenapa 6,29 itu dibulatkan menjadi 7. Sementara ini kan 29, seharusnya kan pembulatannya ke bawah nih. Nah, kalau seperti ini ibaratnya sama, bayangkan ini kan banyak kelas. Sudah. Jadi kalau satu kelas itu katanya ada 30 orang. Sementara yang ada, siswa yang ada itu ada 40 orang. Nah, jadi kan kelasnya ini kan termasuk jadi 2 dong. Tidak menjadi 1 kan begitu. Walaupun di kelas yang kedua itu hanya berisi 10 orang, tapi kan itu tetap dihitung sebagai satu kelas kan begitu. Nah, ini juga seperti itu. 6,29 berarti kita bulatkan aja, yang 0,29 sisanya ini tetap ditambahkan sebagai satu kelas, maka dia menjadi 7. Seperti itu. Sementara kalau untuk panjang kelas, panjangnya ini ikuti dengan aturan untuk pembulatan 7,7, maka pembulatannya 7 itu kan ke atas, maka pembulatannya menjadi 8. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, belum langsung selesai tugas kita. Nah, jadi yang pertama kita buat itu adalah, jadi data itu terbagi dalam kelasnya ada berapa gitu. Kita kan ingin mengelompokkan nih,
Kalau ingin membuat ke tabel kan tidak bisa, ini langsung kamu masukkan aja. Langsung 68, 50, 11, kan bukan begitu. Nah, jadi caranya karena kamu sudah ada sudah dapat panjang kelasnya berapa. Nah, jadi kamu buatnya begini. Jadi data terbagi dalam kelas. Nah, ini tadi yang minimum berapa? 38. Oke. Kemudian di sini banyak kelasnya itu kan ada 7. Oke. Berarti 38 ditambah 7. 38 ditambah 7. 1 2 3 4 5 6. Ini tambah 7. Maka kamu buat itu menjadi 38 tambah 7 itu berarti antara 38 sampai 45. Kemudian lanjut kelas berikutnya 40, mohon maaf maksudnya begini. Ini kan panjang kelasnya ya yang 8. Panjang kelas yang 8. Panjang kelas yang 8 dimulai dari urutannya dari yang terkecil. Misalkan tadi 38, kemudian 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, kamu pakai sesuai panjang kelasnya. Berapa banyak isinya atau di dalamnya? 8 kan? Tadi kan panjang kelas kita kan 8 nih, ini. Sudah? Ini kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datum. Kan begitu. Jadi, kamu tuliskan begini. Jadi, nanti kelas-kelasnya itu, yang pertama itu dari 38 sampai 45. Kelas yang kedua, dimulai dari 46. Oke, 46, 47, dan seterusnya sampai ada 8. Ini sampai 53. Kelas selanjutnya itu berarti dari 54 sampai 61. Oke, kemudian 62 sampai 69. Kemudian 70 sampai 77. Kemudian 78 sampai 85. Dan yang terakhir di sini 86 sampai 93. Nah, itulah yang kamu pindahkan ke sini, ke tabelnya. Tabelnya tadi di sini kelas yang pertama tadi 38 sampai 45, kedua 46 sampai 53, ketiga 54 sampai 61, 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, 86 sampai 93. Nah, dari sini bisa kita lihat ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini banyak kelasnya kan 7 tadi. Nah, panjang kelasnya artinya banyak datum di dalam satu kelas itu. Ini kan mungkin sekilas kamu lihat ini 8 dari mana, Bu? Sementara kan 38 ke 45 kalau kamu langsung kurangkan 45 kurang 38 kan hanya 7. Jadi dari mana 8? Nah, kan yang data yang 38 kan dihitung. Jadi misalkan 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Itulah panjang kelasnya. Masih mengerti lah ya? Oke. Sekarang, kalau untuk mencari nilai tengah bagaimana mencari nilai tengah? Nilai tengah itu ini kita isi dulu satu-satu ya supaya bisa masuk ke tabel.
batas bawah kelas. Kalau batas bawah kelas itu yang ini, artinya yang paling kecil di setiap kelas. Ini dia batas bawah kelasnya. Berarti tuliskan dulu di sini batas bawah kelasnya yaitu 38, 46, 54, 62, 70, 78, dan 86. Oke, kemudian batas atas. Batas atasnya yang mana? Batas atasnya yang ini. Ini batas atas yang paling tinggi di setiap kelas itu. Berarti 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan terakhir adalah 93. Sudah? Sekarang nilai tengah. Nilai tengah itu disimbolkan dengan XI. Bagaimana mencari nilai tengah? Jadi nilai tengah kelas ya. Nah, caranya itu adalah batas bawah ditambah setengah kali batas atas dikurang batas bawah. Jadi misalkan begini. XI ini bisa kita tulis batas bawah ditambah setengah dikali batas atas dikurang batas bawah. Oke, untuk XI yang pertama, untuk kelas yang pertama misalkan ya. Misalkan kita buat yang XI, batas bawahnya tadi, batas bawahnya kan 38 ditambah setengah, batas atasnya 45, kemudian batas bawahnya 38, sama dengan 38 ditambah setengah kali 45 kurang 38 itu kan 7, sudah. Berarti 38, sama dengan 38 ditambah setengah kali 7 itu kan 3,5 lah ya, 7 per 2. Berarti 38 tambah 3,5 itu adalah 41,5. Seperti itu. Itulah nanti kamu cari satu-satu. Nah, ini bisa langsung kita buat aja. Di sini 41,5 untuk menghemat waktu ya. Nanti bisa kamu cari, yang pasti caranya seperti ini. Kemudian ini 49,5. Kemudian ini 57,5. Ini 65,5. 73,5, kemudian 81,5, dan yang terakhir adalah 89,5. Sudah? Untuk nilai tengah kelas bisa ya. Oke, sekarang untuk frekuensi. Untuk frekuensi itu maksudnya banyaknya. Data antara 38 sampai 45 itu ada berapa? Antara 38 sampai 45. Ini 38 sampai 45. Hanya mana di sini ada 45. Ini ada 1, 38. Kemudian oke, kita lanjut. Ini datanya antara 38 sampai 45 itu ada 2 ya. Ini 38 dan 40. Itu kan masuk di dalam kelas itu, kan gitu. Nah, maka frekuensinya ini kita tulis ada 2. Antara 46 sampai 53. Nah, itu nanti kamu cari. Tapi sudah Ibu kerjakan, ini ada 8. Dari 54 ke 61 ada juga 8. 62 ke 69 itu ada 7. Kemudian dari 70 ke 77 ini ada
78 ke 85 itu 7, kemudian 86 ke 93 itu ada sebanyak 3. Oke. Nah, kalau kamu jumlahkan, ini frekuensinya semuanya, kalau kamu hitung harus 40. Kalau misalnya tidak pas 40, berarti kamu ada yang salah atau kurang teliti dalam menentukan frekuensinya. Seperti itu. Sudah? Nah, sekarang untuk tabel ini sudah. Sekarang kita tulis dulu untuk tepi bawah kelas. Tujuannya nanti ini yang kita pakai dalam menggambarkan untuk histogramnya. Jadi, tuliskan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu bagaimana mencarinya? Tepi bawah kelas itu berarti batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5. Berarti berapa? Yang pertama, tepi bawah kelas, kita tulis di sini. Tepi bawah data kelas di atas yaitu nih, kan dikurang batas bawah dikurang 0,5, berarti yang ini 38 kurang 0,5 itu berapa? 37,5. Kemudian lanjut 45,5 lagi 53,5 61,5 kemudian 69,5 77,5 81,5 dan yang terakhir adalah 89,5. Itu untuk tepi bawah. Kalau tepi atas kelasnya bagaimana? Batas atas ditambah 0,5. Jadi tuliskan tepi atas data kelas di atas, yaitu ini kan ditambah 0,5, berarti ini 45 ditambah 0,5, berarti itu menjadi 45,5, kemudian 53,5, kemudian 61,5, ini 69,5, 77,5, kemudian 85,5 dan yang terakhir adalah 93,5. Oke. Jadi kalau kita sudah dapat tepi bawah kemudian tepi atasnya, maka kita bisa membuat ke histogramnya, yaitu kita tulis di sini dulu. Histogram dari daftar distribusi frekuensi pada tabel di atas adalah. Oke, Ibu gambarkan dulu untuk kita lanjut lagi untuk menggambarnya. Ini kira-kira yang pertama yang harus kita buat sudah. Kemudian yang ini di sini adalah frekuensinya. Frekuensi. Kemudian di sini yang kamu buat nanti adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Nah, untuk tepi bawah kelasnya tadi yang pertama adalah ini mulai dari 37,5.
jaraknya harus sama ya. Ini pertama 37,5, kemudian 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5. Terlalu dekat ya, coba kita ulang dikit. Oke, kita lanjut, kita ulangi dulu supaya lebih bagus sedikit. Tadi kita buat di sini aja. 45,5, ini 53,5, 61,5, yang ini selesai 61, 69 ya, 69,5, 77,5, 81,5, dan yang terakhir ini adalah 89,5. Oke. Nah, setelah itu kalau untuk frekuensinya kan ini 28753. Oke. Kamu buat aja jarak-jarak 1 kan begitu. Berarti buat aja di sini 1, ini kan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah itu baru bisa kita gambarkan. Untuk kelas yang pertama tadi. Ini kelas yang pertama frekuensinya 2. Berarti kamu buat begini. Kamu buat gambarnya itu dari 37,5 kan di satu kelas ke 45,5. Nah, nih udah, itu kan 2 tadi. Oke, kemudian kelas yang kedua itu 8, antara 46 sampai 53. Untuk ini batas bawahnya 45,5 sampai 53,5, 8. Kelas yang kedua 8. Oke. Oke, nanti kita perbaiki. Kelas yang ketiga juga 8. Ini juga 8. Kelas yang keempat 7. Kelas yang keempat 7. Oke. Kelas selanjutnya 5. 5 berarti di sini. Nih, 5. Kemudian 7 lagi. 7. Ya maaf, di sini untuk 80 berapa tadi di sini ya? 81. Kok ini 81 ya? Tapi batasnya ini 81. 85,5 kan? Oh iya, bentar dulu. Ini kayaknya ada kita yang salah. 85. Di sini tuh ini 85,5. Ini ada yang salah. Ini 85,5. 85. Walah.
85,5, kemudian ini 93,5. Kita masuk ke tepi atas ya. Jadi kurang fokus ini. Ini kita masuk ke tepi atasnya, yaitu 93,5. Ini tadi tepi, ini tepi bawah 37,5, kemudian 45,5, 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, kemudian 85,5, kemudian 93,5. Oke, berarti yang kita belum buat itu kelas kita hapus dulu supaya kelihatan. Ini berarti yang belum itu antara 77,5 ke 85,5, berarti kelas yang ke-6 ya. Kelas yang ke-6 itu ada 7 ini kan. Ini kelas yang ke-6 antara 77,5 sampai 85,5. Ini dia 7. Oke, berarti ini begini. Ini 7. Oke. Yang terakhir, kelas terakhir itu ini 3, kelas terakhir. Berarti kita buat begini. Ini 3. Oke. Sudah ya. Inilah kira-kira bentuknya, histogramnya. Kemudian terus yang poligon frekuensinya yang mana? Nah, kalau kamu ambil titik tengah dari sini, ini titik tengahnya. Sudah, titik tengah. Titik tengah. Jadi ini kemudian kamu hubungkan dengan garis lurus. Kita hubungkan dengan garis lurus. Bisa kita buat begini. Ini kemudian taruh lagi ke sini. Lanjut. Oke. Nah. Oke. Nah, inilah yang dikatakan dengan poligon frekuensi. Oke. Jadi, sudah selesai untuk pembahasan kita. Untuk histogramnya, langkah-langkahnya sudah kita kerjakan sama-sama. Dibilang sulit tidak, hanya memang harus teliti karena agak panjang pengerjaannya, seperti itu. Kalau sudah dapat histogramnya, maka kamu sudah bisa langsung membuat untuk poligon frekuensinya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanya lewat jalur pribadi ya. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa, selamat pagi.